Aris adalah seorang tukang ojek yang biasa mangkal di depan sebuah mal besar di kota. Dia selalu siap melayani penumpang yang membutuhkan jasa transportasinya. Dia juga cukup ramah dan cerewet, sehingga banyak penumpang yang suka berbincang dengannya. Suatu malam, Aris sedang menunggu penumpang di depan mal. Mal itu sudah tutup dan sepi. Hanya ada beberapa orang yang masih keluar masuk. Aris mulai merasa bosan dan mengantuk. Dia berharap ada penumpang yang segera datang. Tiba-tiba, dia melihat seorang wanita berjalan keluar dari mal. Wanita itu mengenakan gaun putih yang panjang dan rambutnya terurai sampai pinggang. Wajahnya pucat dan tampak sedih. Wanita itu berjalan menuju Aris dan menghentikan langkahnya di depan ojeknya. Dia menanyakan apa benar Aris adalah tukang ojek. Kemudian minta bantuan Aris untuk membawanya ke jalan Mangga nomor 7. Aris menyetujui permintaan wanita itu dan memberikan helmnya untuk wanita itu agar bisa naik ojek bersamanya. Wanita itu naik ke belakang ojek Aris dan memeluk pinggangnya. Aris merasa ada sesuatu yang aneh dengan wanita itu. Tubuhnya terasa sangat dingin dan lembut. Aris mengabaikan perasaannya dan langsung menjalankan ojeknya. Dia berpikir bahwa wanita itu mungkin sakit atau lelah. Dia berharap bisa cepat sampai di tujuan dan mendapat bayaran. Aris mengendarai ojeknya dengan cepat melewati jalan-jalan yang gelap dan sepi. Dia tidak banyak bicara dengan wanita itu, karena dia merasa tidak nyaman dengan kehadirannya. Dia hanya sesekali melihat ke belakang untuk memastikan bahwa wanita itu masih ada. Setelah beberapa menit berkendara, Aris sampai di Jalan Mangga. Dia sempat mencari nomor rumah yang dimaksud oleh wanita itu. Namun, dia terkejut ketika dia melihat rumah itu. Rumah itu adalah sebuah rumah kosong yang sudah lama tidak berpenghuni. Rumah itu tampak rusak dan kotor, seperti bekas kebakaran. Aris bingung dan takut. Dia bertanya kepada wanita itu apa benar ini alamatnya. Aris menunggu jawaban dari wanita itu, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Aris merasa ada yang tidak beres. Dia berbalik untuk melihat wanita itu, tapi dia terkejut dengan apa yang dia lihat. Wanita itu sudah tidak ada di belakangnya. Yang ada hanya sebuah boneka beruang putih yang tergeletak di jok ojeknya. Boneka beruang itu tampak kusam dan sobek, seperti sudah lama tidak disentuh. Aris tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dia yakin wanita tadi ada di belakangnya. Apa wanita tadi jatuh karena sakit atau tertidur, pikir Aris. Aris pun mau putar balik dan mencari wanita itu. Namun, sebelum dia bisa menjalankan ojeknya, dia mendengar suara wanita itu lagi. Aris menoleh ke arah suara itu dan melihat wanita itu berdiri di depan pintu rumah kosong. Aris menatap wanita tersebut. Wanita itu masih mengenakan gaun putih dan rambutnya terurai. Aris heran karena tidak menyadari kapan wanita tersebut turun. Wanita tersebut tersenyum dan berkata bahwa dia tidak bawa uang dan akan mencarinya dulu di dalam rumah. Wanita tersebut meminta Aris untuk turun dan menunggu di dalam rumah.
sambil meminta tolong Aris untuk membawakan boneka beruangnya. Aris membiarkan motornya menyala dan menyinari rumah itu, kemudian dia turun dan menuju ke dalam rumah. Hawa dingin dan kecut tercium dari rumah tersebut. Aris bingung kemana wanita tadi. Dia masukkan boneka beruang tersebut ke dalam tasnya dan terus masuk ke dalam rumah. Aris menemukan kursi untuk diduduki, dia pun menduduki kursi tersebut. Kursi tersebut sangat berdebu dan seperti tidak pernah diduduki orang lain. Baru saja Aris duduk, dia mendengar suara wanita itu memanggilnya. Aris pun melihat ke asal suara tersebut. Aris pun menoleh dan dia kaget melihat wanita tersebut. Wanita tersebut sudah berubah. Wanita itu memiliki mata yang kosong. Darah mengalir dari mulut dan matanya. Kulitnya sangat pucat. Wanita itu tampak seperti mayat hidup. Wanita itu tersenyum menyeramkan dan mengatakan bahwa dia adalah korban pembunuhan di rumah itu. Pembunuhnya membakarnya bersamaan dengan boneka kesayangannya di dalam rumah itu. Rohnya tidak akan bisa tenang sampai pembunuhnya bisa ditangkap. Dan dia akan terus terikat dengan rumah dan boneka itu. Wanita tersebut membutuhkan Aris untuk membantunya menemukan pembunuh tersebut. Aris merinding mendengar cerita wanita itu. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia hanya ingin kabur dari situ. Aris meyakinkan wanita tersebut bahwa dia hanya tukang ojek biasa dan tidak bisa membantunya. Wanita tersebut berjalan mendekat dan mengatakan, Aris tidak perlu khawatir, wanita tersebut akan mengatakan siapa pembunuhnya kepada Aris. Aris tidak sempat mendengar lanjutan cerita wanita itu. Dia langsung berlari keluar, menaiki motornya, dan melaju dengan kencang meninggalkan tempat itu. Dia tidak peduli dengan hantu tersebut. Dia tidak mau memikirkan apa-apa. Dia hanya ingin selamat dari penumpang misteriusnya dan melaju meninggalkan rumah tersebut. Dia ingin melupakan kisah seram yang barusan dia alami. Dan tampaknya dia juga melupakan boneka beruang yang masih ada di dalam tasnya.